waiting for connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang tidak mampu untuk kita hitung secara satu persatu. Dan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam rangka penting pertemuan wali murid dan guru. Alhamdulillah ini telah hadir di antara kita yaitu Ustadz Sofyan Abdillah. Insyaallah akan memberikan materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Dan saya di sini sebagai pembawa acara bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua tilawatul Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara parenting, penyambutan dari beliau Ustaz Sofyan Abdillah. Kemudian acara yang kelima ada lain-lain, dan yang kelima penutup. Keenam penutup. Marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi bisa menjadikan wasilah
acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, cara yang kedua, tilawatul Quran. Pada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaban jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba Dalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba Inna andarnakum 'adaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma. Cara selanjutnya, cara ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Cabang Ar-Rahman Madiun pada Bapak Kisiran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dumateng panjenenganipun Ustaz Sofyan Abdillah
saking Semarang ingkang kula hormati dumateng Ustaz Ustazah Kepala RA 12 dan SDT Ar-Rahmah Kenang Mulyo, dan tak lupa kepada Bapak Ibu wali murid RA 12 dan RA SDT Ar-Rahmah Kenang Mulyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam kesempatan yang sangat baik ini. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi anak-anak kita dan keluarga kita yang berada di lembaga pendidikan kami. Dan mari kita bersyukur dengan bacaan hamdalah. Salawat serta salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang Allah sepindah inggih punika kula minangka wakil saking Pondok Yayasan Cabang Madiun ngaturaken matur nuwun atas rawuh panjenengan wonten ing enjang punika. Dados panjenengan ingkang sampun nyempataken wekdal kangge angrawuhi inggih menika parenting menika pepinanipun sampun nggih kathah sanget kangge putra-putri kita sami. Dados wonten ing lembaga pendidikan mriki nggih menika nembe dipun wontenaken wonten ing taun punika. Ananging wonten ing lembaga sanes kados Magetan Ngawi menika sampun saon kawis dangu. Dados Ustaz Sofyan Abdillah menika ngisi parenting wonten ing SDT Magetan bilih sampun sedasa tahun tadi. Sudah 10 tahun yang lalu. Dados ngantos punika alhamdulillah SDT Magetan muridipun sampun kathah sangat dengan ditunjang oleh apa yang disampaikan Sofyan. Dados putra putri panjenengan menika saged sinkron anggenipun belajar sae wonten ing dalem utawi wonten ing sekolahan. Pramila saeng punika nggih alhamdulillah mbok bilih SDT Magetan menika sampun 300 lebih mbok bilih. Dados pendaftaran wonten tahun punika inden. Dados saderengipun pendaftaran dipun bika menika mbok bilih santrinipun sampun full. Menika dengan lantaran parenting ingkang dipun sampaikan kaliyan Ustaz Sofyan Abdillah sampun 11 tahun yang lalu. Pramila saeng punika Bapak Ibu wali murid SD RA 1 lan 2 dan SDT Ar-Rahmah Kenang Mulyo sumangga mbok pilih wonten salah setunggaling undangan kangge pun putra putri kita ingkang namipun parenting menika sumangga kita sami rawuh kersanipun lare bae putra putri menika sekeca anggenipun didik ustaz-ustaz itu wonten ing lembaga pendidikan. Pramila menika dados mangke tiyang sepuh kalian ustaz-ustazah saged berjalan kanthi sejalan. Dados kasanipun boten wonten bentenipun wonten ing sekolah lan wonten ing dalem. Dados wonten ing enjang punika sekedhik kula matur kaliyan krantos ngobile wali ingkang dereng rawuh. Mangke pas Ustaz Sofyan menyampaikan materi nggih mugi-mugi sedaya wali sampun rawuh. Dados wonten ing kesempatan punika Yayasan Ar-Rahmah Yasira menika nggadhe lembaga alhamdulillah sampun kathah nggih. Wonten Kenang Mulyo, wonten Magetan, wonten SDT nipun RA lan SDT
Insya Allah tahun 2027 mangke mendirikan SMP itu napa-napa gitu. Insya Allah menika sampun dipun rencanakan tahun depan insya Allah badhe mendirikan SMP wonten ing Magetan, komplek SDT Ar-Rahmah Magetan. Mbok bilih ngawi menika sampun wonten pondok wilayah sanawiyah Antus Aliyah. Alhamdulillah. SD pun nggih alhamdulillah murid nggih sampun sampai kathah sanget nggih imbang kaliyan Magetan. Terus yang kena mulya mbok pilih niki nggih nembe rintisan pramila saking punika yayasan dan kanca-kanca ustaz-ustazah menika gadhahi penggalih ngrawakaken panjenengan Ustaz Sofyan Abdillah supados ngenjot paningkatan wontenipun lembaga wonten ing Yayasan Cabang Madiun. Pramila sing menika sudah malih kasuwun mangke mbok bilih wonten parenting ingkang kados ngaten punika kasuwun sami rawuh menika demi kangge putra putri kita sedaya. Panjalajengipun saking Yayasan Ar-Rahmah mereka nyuwun kerjasamanipun antara wali, lembaga lan yayasan. Dados mangke mbok bilih wonten salah setunggaling yayasan napa saking ustaz-ustazipun mbok bilih wonten salah setunggaling kesalahan ingkang boten dipun sengaja menika kasuwun ampun ngantos dipun sebaraken dhateng kanca sanes rumiyin nggih. Menika saking wali kasuwun supados ngrampungaken permasalahan-permasalahan mbok bilih wonten menika pertama saking wali menika dhateng yayasan. Terus kanca yayasan menika kathah sanget lan mbok pilih mboten saged menika langsung dhateng ustaz lan ustazahipun. Terus sampun ngantos wonten permasalahan ingkang sifatipun menika nggih rahasia napa kirang sae menika monggo kita rampungaken pribadi menika saking dumateng ustaz-ustazah utawi kanca-kanca yayasan. Insyaallah menika sangat nampi usulan lan informasi ingkang miring saking panjenengan. Lan sakwangsulipun mbok pilih wonten salah setunggaling kesayangan saking lembaga pendidikan RA 123 napa SDIT menika semoga kita sebaraken dhateng kanca sanes bilih lembaga menika insyaallah gadah niat ingkang sae. Lan ingkang terakhir menika mbok bilih wonten ing taun ajaran 2026-2027 menika lembaga SDIT lan RA menika sampun wonten perombakan kepala sekolah. Terus menika mboten kok salah setunggaling kepala sekolah menika kirang sae menika mboten. Justru kangge perombakan menika supados kersanipun meningkat lembaga pendidikan di RA utawi di SDIT Ar-Rahmah Kanamulya. Terus menika kebijaksanaan saking pusat bilih yayasan cabang wonten ing taun punika kepala sekolah RA nipun inggih menika Ibu Ustazah Lia nggih wonten ing taun menika mangke. Insyaallah nggih mugi-mugi kanthi perombakan pergantian kepala sekolah mudah-mudahan langsung meningkat mutu kualitasipun wonten ing lembaga RA Alamanan. Terus kok boten ngirangi saenipun kepala ingkang dangu
ingkang lama menika mboten. Terus mangke bilih wonten misalipun ingkang perlu dipun perbaiki monggo kepala sekolah yang baru bisa memperbaiki. Bilih wonten ingkang sampun sae menika monggo dipun lanjutaken. Lan bilih wonten SDIT menika Ibu Sumarni Ustazah Sumarni menika dados kepala sekolah wonten ing SDIT Ar-Rahmah Kenangmulya. Nggih. Mugi-mugi wonten ing awal tahun menika mangke SDIT Ar-Rahmah utawi RA Alaman Kenangmulya saged meningkat belajar mengajaripun wontenipun pergantosan kepala sekolah punika. Lan informasi ingkang kirang pas nggih menika masuk dateng yayasan menika informasinipun bilih Ustadzai SDIT cilik-cilik. Terus usulan saking wali mbok bilih mekaten ingkang kula tampi menika ngendikanipun Ustadzai SDIT cilik-cilik. Terus kados Ustadz Arifin lagi halis nggih. Ananging menika ilmu insyaallah sampun luar biasa. Menika boten sah dipun pandang menika cilik ananging sak mangke yang muda lebih berbakat mengikuti perkembangan zaman. Dados menika monggo senajan to menika ketingalipun taksih alit-alit ananging ilmu babagan pendidikan nggih boten kalah adab kalian ingkang sampun dewasa. Terus menika usulanipun saking wali. Nggih saged ugi mangke tolong mengambil salah satu ustadzah ingkang senior. Alhamdulillah menika Ibu Sumarni sampun dipun tugasaken wonten ing SDIT terus kepala sekolah. Terus mangke mbok bilih wonten kirang saenipun wonten ing SDIT sumangga mangke usul mawon dhateng Ibu Sumarni. Lek mboten ngaten mangke dhateng kula langsung saged menapa ingkang perlu dipun perbaiki monggo kita perbaiki sareng-sareng. Ngaten Bu nggih. Monggo demi kebaikan putra putri kula lan panjenengan sami. Terus kesanipun panjenengan menika nitipaken dhateng salah setunggaling lembaga menika ketingalipun kok mboten dipun urusi tenanan. Sejatosipun lembaga yayasan sampun memikirkan yang matang-matang bahwa ustadz-ustadzah yang ditempatkan di SDIT menika insyaallah ilmu sampun mencukupi. Terus ampun ngantos kita gadahi kagungan pandangan anakku ben pinter. Terus menika salah setunggaling saged ugi anakku ben pinter. Anak ingkang langkung utami nggih menika untuk memandang lembaga pendidikan menika ke depanipun nggih menika menyampaikan agama. Terus bocah pinter nek agamane menika kirang wantun datang tiyang sepuh. Lah niki akhiripun kita kecewa binjingipun. Terus akhlakipun kedah dipun perbaiki bareng-bareng. Saya wonten ing dalam utawi wonten ing sekolah menika ingkang penting. Terus insyaallah wonten ing SDIT Ar-Rahmah menika sampun dipertimbangkan bahwa semua ustadz-ustadzahnya mayoritas menika saking pondok. Terus nggih mbok pilih kaitan kalian kepribadian menika insyaallah saya. Sepidah malih saking yayasan, saking ustadz-ustadzah sangat-sangat menanti usulan panjenengan. Pilih kirang saenipun lembaga pendidikan menika saged dipun sampaikan dan dipun perbaiki bareng-bareng. Pilih mekaten Bapak Ibu sedaya saged kula teraken lan salajengipun sumangga kita
midhangetaken menapa ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Ustaz Sofyan Abdillah ingkang sampun berpengalaman mendampingi putra putri wonten ing pundi kemawon. Mekaten wonten atur ingkang prayoga ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas sambutan dari Bapak Kesiran sebagai Ketua Yayasan Rahmah Cabang Madiun. Selanjutnya acara inti kita pada pagi hari ini, para tim gabungan RA Al-Amanah 1-2 dan SDIT Ar-Rahmah kepada Ustadz Sofyan Abdillah STMT, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, yang bulan kemarin rawuh tunjuk jari? Lebih sedikit kayaknya ya. Oh, belakang sana ya, agak sedikit ya. Karena kayaknya lebih banyak yang baru, akan saya ulang sekilas ya. Jadi ilmu saya ini adalah, saya beri judul sesuatu yang bisa menemukan jati diri Anda, menemukan bakat-bakat kita semua yang masih anak-anak, orang tua nanti bisa. Metodenya dengan wawancara. Maka nanti beberapa wali murid SD ada 11 kalau nggak salah, saya wawancara, menganalisa tipenya dan nanti pola asuhnya. Kemarin sudah saya wawancara 7 wali murid kurang 4. Itu sebagai percontohan atau pilot project. Moduanya bisa berhasil, nanti setelah berhasil yang sebelah sini beranjak ke kelas berikutnya sampai semuanya kita ajari, panjenengan semua bisa memberikan kolase yang tepat. Kalau kolase tepat itu anak akan bahagia bersama orang tuanya, bahagia bersama gurunya, semangat belajar naik, nanti kita ada target TAFE dan seterusnya, insya Allah akan berkembang putra panjenengan dan juga berkembang sekolah yang bersangkutan. Update terakhir SDIT Ar-Rahmah Magetan saya dampingi selama 10 tahun. Kemarin yang saya dapat penghargaan dari Kepala Dinas Pendidikan Magetan sebagai SD yang meluluskan terbanyak dan terbaik masalah tahfidz. Ya. Ada yang beberapa yang sampai 13 juz, ada yang 9, 8 dan seterusnya ya. Tergantung dari kemampuan anak. Nah, dari Yayasan Ar-Rahmah meminta saya untuk memajukan SDIT Ar-Rahmah di sini beserta TK-nya, TK Amanah 1 dan 2, dan ini baru pertemuan ketiga. TPD ini penemunya adalah Farid Muniman, orang Madura asli. Biasanya orang Madura itu jualan apa, Bu? Teh sate lagi, soto ya, apalagi warung Madura, rongsok ya. Maka dulu jembatan Suramadu baru jadi itu dipreteli bautnya dijual ya. Katanya begitu ya. Tetapi luar biasa, Farid Muniman tapi sudah meninggal tahun 2025 kemarin atau 24, saya agak lupa. Beliau menemukan ilmu bakat.
Nanti insya Allah mudah. Ya. Cara menganalisa tipenya mudah saya ajari. Maka insya Allah saya tiap bulan kesini, ya, bisa ngundang jenengan semua, bisa nanti sebagian tergantung dari nanti kebutuhannya. Insya Allah mudah. Nah, penjelasannya adalah bakat itu dipicu dari belahan otak kita yang paling aktif digunakan, ya. Ini otak kita itu ada 15, ya. Ini ada limbe kiri, kemudian ini neokortek kiri atau otak kiri, ini neokortek kanan atau otak kanan, kemudian ini limbe kanan, dan terakhir otak tengah. Ini gambar otak kita dilihat dari belakang. Kalau jenengan nggak percaya, sampai rumah ambil bendun di pelatok itu ya gambarnya ini ya. Tapi hanya boleh untuk mereka yang profesional. Nah, nanti ketika saya mewawancara terutama putra penjenengan, ada panduannya, ya. Panduannya nanti akan mengarah pada otak mana yang sering digunakan, ya. Yang sering digunakan itu akan membentuk sifat tertentu, dan itulah bakat kita, bakat anak-anak kita, pertama ya. Kalau nanti yang jenengan sudah bapak-bapak, ibu-ibu mau kita analisa tipenya juga bisa ya. Sebelum saya lanjutkan lagi, terutama kepada yang kemarin sudah hadir, saya akan mengulang lagi dan bertanya. Materi kemarin akan saya ulang-ulang terus, akan menjadi karakter atau sifat yang menetap pada kita ya. Jadi sesuatu itu harus diulang-ulang terus. Kita sholat diulang-ulang ya, sholat, puasa, zikir. Ya, terus diulang-ulang terus agar menjadi karakter. Karakter itu sifat yang menetap. Ya. Kalau orang punya karakter sholat tahajud, maka sekali aja dia gak tahajud, dia akan merasa kehilangan. Ya. Maka itu akan kita ulang-ulang terus. Seperti biasa, saya akan menyampaikan pertanyaan. Yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Karena ini mengulang, ya hadiahnya sedikit ya. Kalau kemarin kan yang bisa jawab 50.000, karena ini mengulang, terutama bagi yang sudah datang kemarin, ini hadiahnya cuma 20.000 ya. Ini, nah di sini. Pertanyaan pertama, yang punya catatan boleh dibuka ya, nyontek boleh. Yang orang sensing S ya, nama bakat itu Steven singkatan dari 5 ya Bapak Ibu ya. S-nya sensing, ini tipe sensing. Kedua T, thinking ya. Kemudian I-nya intuiting, F-nya feeling, I-nya insting. Ini tipe bakat dari kita manusia, dan insya Allah tidak ada bakat yang keenam. Ya nanti cara mempraktekkan menganalisa tipe akan langsung saya praktekkan di sini. Ya insya Allah kalau anak saya masih muda ya, karena anak itu masih murni, masih asli, belum banyak ke pengaruh lingkungan ya. Kalau kita udah tua itu banyak pikiran deh, ya. Sing bojone rewel, utange oke, ya. Wah, akhirnya ya karakternya bisa agak bergeser ya. Yang sudah hadir, pertanyaan pertama, anak atau orang sensei otaknya mengendalikan apa, organ terkuatnya apa? Pertanyaan kedua, kedua adalah pola asuhnya bagaimana? Monggo yang teringat. Akan saya ulang terus sampai jenengan semua itu paham dan bisa mempraktekkan. Untuk ustadzah jawabnya terakhir ya. Ustadzah juga harus bisa, karena beliau nanti yang mendampingi setiap harinya putra putri jenengan. Kayaknya masih ngeblank ini. Ustazah, ada yang bisa tunjuk jari? Atau 10.000. Beri tekanan. Dan apa Us? Diberikan tekanan dan apa? Ditekan dan apa? Baru 15.000 loh ini. Karena yang kedua baru separuh ini. Sama pelaka ini. Ditekan toh ya stres nanti. Biar gak stres kasih
apresiasi ya boleh ya 20.000 untuk antum ya. Nanti yang jawab yang lainnya ya udah bagi-bagi nyun sewu dilempar ke belakang ya. Ya, Pak Yako. Jadi kalau saya tampil itu selalu memberi hadiah biar apa? Biar jenengan semangat menjawab. Kalau bisa jawab pertanyaan, dengan pelan tambah pintar, didik anak bisa lebih baik. Nanti putra jenengan semangat belajar, buktikan. Ya, saya sudah ngisi nyun sewu ya, sudah ratusan sekolah pondok pesantren. Pokoknya kalau anak itu kita asal dengan tepat, bahagia, tidak disuruh apa-apa, dia akan ajak belajar. Apalagi ini di program. Kalau nanti yang SD kelas 4 ya Husin. Kelas 4 itu sebelah sana mau kita program nanti minta doanya 1 semester saya targetkan 1 juz namanya. Jadi kalau 4, 5, 6 kalau anaknya cerdas bagus nanti lulus bisa minimal 6 juz. Kalau SJT Aroma Magetan itu dari kelas 3, 4, 5, 6 berarti 4 tahun dapat semester sih. Ada yang 13 juz 2 anak. Ini yang sangat cerdas berarti yang mereka 1, 2. Dan di bawahnya ada yang 9, 8, 1 atau 2 orang, yang rata-rata 5 sampai 6. Padahal itu tidak mondok. Di SDI itu sama ya, Buddhist School seperti itu. Kenapa? Karena dia bahagia bersama orang tuanya, bahagia bersama gurunya, maka dinaikkan target belajar dia mau. Ya. Lanjut, ya. Kedua, thinking. Otaknya mengendalikan apa? Pola asuhnya bagaimana? Ustazah tahan dulu. Paling murid dulu. Bapak-bapak kayaknya baru semua ini ya. Ya, baru semua ini. Karena saya agak apa? Bapak-bapak itu masih sedikit yang rawat sedikit ya. Karena bapak-bapak tugasnya mungkin cari uang, ibu-ibunya ngasuh anak itu. Padahal dalam Quran, bagus sekalian, kalau dijumlah ada 17 orang tua nasihati bapaknya, anaknya. Yang 14 bapak nasihati anak, yang ibu cuma 3. Jadi yang harus cerewet bapak apa ibu jadi? Bapak. Tapi bapak karena suka mikir, dia menasihati itu masa depan. Kalau ibu itu yang harian aja ya, mulai kurang tambahin bekalnya, ya pakainya kotor cuci itu harian, tapi bapak harus masa depan. Nah, kamu nanti lulus dari SD sini, SMP-nya di pondok, SMA pondok, kuliah di sini, nanti kamu jadi ustaz. Itu bapak yang merasa. Contoh Nabi Ibrahim, setahu saya Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi Ismail cuma 3 kali. Seumur hidup cuma ketemu 3 kali, tapi putranya jadi nabi. Itu contoh luar biasa itu. Yang pertama bertemu ketika mau disembelih itu. Yang kedua Nabi Ibrahim berkunjung ketika Nabi Ismail sudah nikah. Ternyata dia gak solika. Terus dia bilang gini, Ismail ganti daun pintumu. Maksudnya ceraikan. Diceraikan, nikah lagi dengan wanita solika. Bapaknya datang lagi. Oh ya sudah bagus, istrimu solika, pertahankan daun pintu. Ketemu cuma 3 kali jadi nabi. Ya, maka itu nanti harapan saya kok training nantinya nggak datang, jumlah bapak yang datang diusahakan terbalik lagi. Wah, puaknya ini 100, ibunya cuma 10 gitu ya. Ini malah sekarang sudah ganti. Ya nggak apa-apa ya, ini untuk pembelajaran kita semua. Thinking, pertanyaan menjadikan apa? Kalau bisa bahasa Inggris, thinking itu apa? Artinya kan sudah mengarah gitu. Kemudian pola asuhnya. Di Google tidak ada bu ini bu ya. Google-nya bingung nanti. Oh ini ilmu praktek ya. Di Steve sendiri ketika training detail seperti ini nggak begitu dicantumkan ya. Kalimatnya beda. Ini sudah hasil praktek saya sampai ratusan ribuan orang seperti ini. Nah, ibu-ibu belum ini. Ustazah selalu Ustazah Maklaka ya. Ustazah Maklaka terakhir. Ustazah Mari juga boleh. Ya. Otaknya menggunakan apa? Ayo.
Nah, sekarang saya jelaskan dulu aja yang sensing. Sensing itu orang sensing kita semua ini, kalau nanti jenengan saya rasa sensing ya, meskipun sudah sepuh-sepuh ini, otaknya mengendalikan otot, organ terkuatnya perut. Jadi orang sensing itu cara kerja tubuhnya makan kenyang, ya, makan kenyang, menggerakkan otot, kenyang untuk menggerakkan otot, kenyangnya itu nasi ya, menggerakkan otot. Karena otaknya mengenai otot, otaknya jadi fresh, segar, hatinya bahagia, siap belajar dan bekerja. Ya. Maka kalau jenengan sensei itu setelah usia 30 tahun pun sampai tua pun harus olahraga. Karena otaknya mengenai otot dan untuk membakar karbohidrat yang dimakan di perut, dimasukkan perut. Kalau jenengan itu sensei kalau banyak makan berkarbohidrat, nasi dan seterusnya, kurang gerak, nanti lama-lama bisa gendong magicom. Ya. Makanya gen ya, gendut. Ya, gemoy ya. Pak Presiden kita ini gemoy. Ya. Nanti silakan dipraktekkan. Maka nanti untuk jenengan yang sudah sepuh, oh saya sensei Pak Sofyan, jenengan harus olahraga sampai akhir hayat seminggu sekali minimal. Kalau banyak makan berkarbo olahraga, penyakitnya apa Bapak Ibu? Diabetes. Yang diabetes banyak murid saya itu sensing. Maka kalau dengan praktek ilmu ini bisa menjaga kesehatan gratis. Ya. Pokoknya sensing, menggerakkan badan, olahraga, berkeringat, dia fresh dan sehat. Silahkan dibuktikan. Sudah ribuan kita ngetes menebak atau mengangkat tipe ini. Kalau sensing biasanya tetap ngomong seperti itu. Terus sensing itu perusahaannya di otot. Orang kalau kerja keras ya, maaf kuli bangunan, tukang becak yang masa lalu ada itu biasanya sifatnya kayak apa Bapak Ibu sekalian? Orang kerja keras, hasilnya sedikit, sifatnya jadi kayak apa? Orang kerja keras, uang sedikit, kira-kira suruh mikir tonggone sanggup gak? Nggak sanggup. Akhirnya sifatnya jadi cuek. Dan sensing itu orangnya cuek. Putra jenengan kalau kita analisa sensing dia cuek. Orang cuek kalau jawab kan, ya ditekan. Harus dipaksa. Kalau nggak ditekan dia nggak semangat. Ditekan berprestasi, ranking 1, hafalannya bagus. Setelah sukses kasih uang. Semangat. Ini jenengan mungkin masih teori ya, tapi silakan dipraktekkan. Putra penjenengan yang belum ikut pilot project sabar dulu ya, ini saya harus jumlah kecil dulu kita dampingi sampai bisa nanti semuanya bertahap kita kenakan. SD Darumah sini 11 anak, amanah 2 14 ya, amanah 1 berapa? 11. 12 ya? Iya 12, tapi untuk hari ini wawancara cuma SD sama amanah 2, amanah 1 nanti insya Allah bulan depan ya. Yang putranya ikut project tunjuk jari, yang bukan sudah wawancara? Sudah Bu? Putranya tipe apa Bu? Insting ya? Nah itu tak tanya aja. Sudah praktek dulu Bu? Pola asuhnya? Nanti kalau saya belum saya tanya, Ustazah juga dampingi terus ini sampai bisa. Kalau pola asuhnya masih ingat Bu? Apa? Kalimat nasihatnya? Freshnya dengan cara apa? Bermain yang nuansanya gimana? Beda nanti sensing sama insting, cara bermainnya beda, gaya mainnya beda. Sebelum ingat ya nanti saya ulang lagi, tolong dicatat, diingat-ingat, dipraktekkan. Kembali ke thinking, ayo Us. Ibu-ibu, ustazah, selain yang sudah jawab tadi, otaknya mengendalikan apa, pola asuhnya bagaimana?
materi dulu ya. Oh iya. Ya sudah, kita ulang ke materi dulu aja ya. Sekarang ya karena mungkin belum banyak yang hadir, kita ulangi lagi. Saya sudah tadi sekilas. Thinking, otaknya mengendalikan semua otak, organ terkuatnya ginjal. Karena dia semua otak, dia sukanya mikir. Anaknya pendiam sukanya mikir, serius. Nanti bakat dia matematika, fisika, pokoknya hitung-hitungan. Ya, suka hitung-hitungan. Maka ketika anak itu thinking, dia modelnya serius dan suka hal-hal yang sifatnya eksak atau matematika, fisika dan sejenisnya. Misalnya ya, dia masih kelas 1 atau kelas 2 SD, bapaknya tukang masak jendela itu, dia mengamati. Setelah dipasang dia komen, Pak jendelanya miring. Itu sudah kelihatan bakat matematikanya, bakat fisikanya, bakat pertukangannya. Kemudian thinking, karena suka mikir, kadang-kadang semua dipikir, tetapi hal-halnya gak penting juga dipikir. Saya pernah mentraining atau mengetes Steven, seorang remaja usia 27 tahun, ya. Dia curhat ke saya, Pak, saya ini kok semua saya pikir ya. Contohnya apa Mas? Saya pernah lihat ada bapak-bapak tua, ya, atasnya pakai batik, bawahnya jin. Saya pikir terus, kenapa bapak itu pakai batik dan jin? Kenapa dia lewat di depan rumah saya? Kenapa dia berdiri di situ kayak dia Mas? Ya, rasa dipikir kayak gitu. Mikir yang penting-penting, mencari gadis yang sonika, dinikah, nanti bisa sama-sama masuk jannah gitu ya. Itu lebih penting daripada kamu mikir yang tidak penting. Jadi orang mikir itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau mikir yang tidak perlu ya nanti penyakitnya, karena dia banyak mikir yang berlebihan, sakitnya itu sakit kepala nanti. Kayak gitu, ya. Vertigo, migrain. Obatnya apa? Berarti dia kurang refreshing. Refreshingnya thinking ada 3: beternak, berkebun, sama traveling, jalan-jalan, naik motor, mobil, terserah. Ya, jadi kalau jenengan itu orangnya serius, suka ngomong to the point, suka matematika, bisa jadi jenengan itu thinking. Di tempat kerja ada masalah sampai mau mikir terus. Penyakitnya pusing berarti apa? Kurang piknik. Pikniknya beternak, berkebun atau traveling. Ya. Itu thinking ya. Dan thinking langsungnya paling mudah. Pokoknya dikasih kalimat yang masuk akal, dia langsung mau. Misalnya ya, ada seorang ibu-ibu anaknya thinking, dan naik kelas. Jenengan nasihat gimana Bu? Ya pakai kalimat yang masuk akal. Ya kamu gak naik kelas Mas, kamu besok ujian main HP sampai jam 2 pagi, tidur baru masih ngantuk, gak belajar, gak bisa. Kamu gak usah sedih, langsung bangkit, atur waktu, nanti insya Allah kamu akan bisa naik kelas. Kalau thinking diberi nasihat seperti itu Bapak Ibu, yang nuansanya sebab akibat, langsung move on, langsung semangat. Tapi yang lain belum tentu. Ya. Maka kalau penjenengan masih punya kesempatan punya putra lagi, ya, karena ini tidak menurun ya, bahkan tidak menurun, ya, bahkan tidak menurun. Maka kalau ingin punya putra thinking, ya boleh berdoa ya. Ya Allah, hamba tolong diberi anak thinking, lahir malah teler ya. Wah, salah itu aneh ya. Ya. Itu thinking. Penyakitnya selain pusing-pusing itu adalah ginjal. Ya. Jadi begini cara keseluruhannya. Ginjalnya orang thinking itu paling besar, paling kuat. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Meskipun dia sedikit minum, ginjal bisa menyaring darah dengan baik, dikirim ke paru-paru, dikasih oksigen, dipompa oleh jantung ke otak sehingga otak penuh dengan oksigen, dan oksigen fungsinya untuk banyak berpikir. Nah maka nanti ada pertanyaan penjenengan yang analisa tipenya, apakah Anda sedikit minum? Orang thinking aslinya dari muda sedikit minum. Kalau sedikit minum terus lama-lama sakitnya apa Bu? Ginjal. Atau turunannya yaitu asam urat. Maka
yang merasa thinking, yaitu orangnya pendiam, serius, sebaiknya harus banyak minum ya. Yang lain juga banyak minum, tapi khusus thinking karena dia aslinya sedikit minum, maka harus diberi banyak minum. Intuitif yang ketiga, otaknya mengendalikan perut, ya. Jangan terbalik dengan sensing. Kalau sensing ini adalah ya organ terkuatnya perut, tapi otaknya mengendalikan otot. Ya, kalau intuitif, otaknya mengendalikan perut, organ terkuatnya saraf. Ya. Jadi cara kerja tubuhnya, dia sedikit makan. Jadi kalau jenengan itu sedikit makan atau pas lapar, perutnya kan rucuk-rucuk ya, kontraksi ya. Itu kalau orang itu begitu perutnya kosong, dia berkontraksi atau bunyi rucuk-rucuk itu, otaknya malah fresh. Otaknya fresh, memerintahkan saraf untuk memproduksi ide-ide. Dia kreatif, idenya melayang-layang sampai jauh ke langit. Kadang-kadang dia punya ide jauh sampai langit, dia nggak bisa mempraktekkan, dia bisa mengamalkan. Akhirnya lepas baju, lepas celana, lari di jalanan, ditangkap Satpol PP, masuk ke rumah sakit jiwa. Bakatnya geng ya. Saya nangani anak yang mogok sekolah dan kabur dari pondok, semuanya intuitif. Intuitif paling sulit karena dia bakatnya seni. Seni itu kan nggak pakai aturan ya. Mau gambar, coret-coret kayak jelek itu menurut dia bagus. Ya. Dia menggambar, mewarnai, hiasan dinding, macam-macam itu bisa dikembangkan luas tidak terbatas. Maka dia kalau sekolah nggak mau diatur. Kalau banyak diatur stres, ya, sering marah, sering kabur dari pondok maupun mogok, tidak mau sekolah. Itu intuitif. Pola asuhnya gimana? Intuitif. Dengan kalimat inspiratif. Inspiratif mengandung 3 hal, ya. Saya singkat tamat. T-nya, T-nya adalah tantangan, M-nya masa depan, H-nya hikmah. Tantangan, masa depan, hikmah. Pokoknya cerita panjang yang mengandung tantangan, masa depan, hikmah. Kalau menjenengan punya putra intuitif, putri intuitif, kesulitan mencari kalimat inspiratif, lihat di YouTube, ya, cerita inspiratif ya sudah, itu aja di copy paste, dihafalkan cetak anaknya tiap hari, dia nanti akan bahagia. Kalau penjenengan kalimat perintah pendek-pendek, ya, terutama ibu-ibu ini sukanya kan perintah dengan kalimat pendek, bahkan ngomel, itu biasanya intuitif jadi nggak suka sama ibunya. Ya. Maka nanti kalau seperti itu biasanya penjenengan bapak-bapak kalau punya putra intuitif yang megang, yang didik bapaknya saja. Ya, karena bapak itu banyak mikir, loh, pakai kalimat pendek nggak cocok, kalian apa ya? Kalimatnya nggak ketemu, silakan nanti jawab saya kasih nomor WA saya. Kalau ada kesulitan silakan kontak saya di WA. Ya. Intuitif itu suka merancang masa depan, maka dia pelupa. Dari kecil itu pelupa, ya. Saya punya adik itu intuitif. Waktu itu ngomong anak saya yang masih SD, masih TK, diajak ke mall, kemudian diberikan koin untuk mainan itu ya, mainan di mall itu ya. Alhamdulillah dikasih koin banyak. Adik saya belanja karena dia intuitif lupa, pulang. Anak saya ditinggal di mall. Sampai rumah masih belum ingat, ibu saya tanya, loh, ponakmu mana? Wah, lupa aku. Ya, jadi saya itu ditinggal di mall gitu. Balik lagi, alhamdulillah koinnya masih banyak, jika aman ya. Dia masih bermain di situ. Dikira tantenya masih belanja. Itu ya. Itu intuitif. Feeling. Saya feeling Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit testimoni dari saya. Saya tuh feeling bakatnya dunia psikologi. Jurusan kuliah, profesinya psikologi ya berarti nanti jadi trainer kayak seperti ini, mau konseling, mau mentoring, pokoknya dunia psikologi. Tapi karena saya didoktrin orang tua saya sejak kelas 1 SD itu suruh kuliah teknik mesin, ya. Bapak saya bilang, Sofia nanti kalau kuliah di teknik mesin kamu akan bisa buat mobil ya. Masih kecil dikit kan seneng ya.
Tapi matematika harus bagus, minimal 8, 9 atau 10. Belajar keras, sering ranking, dan saya lulus S1 teknik mesin Undip, ya, negeri ya, itu lulusan terbaik. Tapi stres terus. Bingung saya. Teman-teman saya itu melanggar saya itu luar biasa, tetapi saya itu tidak nyaman, stres. Kemudian S2 juga sama, di Undip juga kumlot. Setelah ketemu itu 2012 tes, ternyata saya itu feeling bahkannya psikologi. Baru saya plot, saya bahagia. Kenapa saya stres terus dalam menghadapi semua pelajaran teknik mesin, karena nggak cocok. Kemarin teman saya yang dulu sering saya contekin, tapi dia punya tinggi, cocok di dunia teknik mesin, jadi dosen Undip, sekarang sudah profesor. Dan saya nggak iri, kenapa? Karena kalau saya jadi dosen pun ya nggak akan bertahan lama keluar saya. Ya. Akhirnya sampai hari ini saya masih dosen tapi swasta, hanya sekedar untuk menjaga agar ilmu saya tidak mubazir gitu aja. Tapi profesi utama ya memberikan training ini di dunia psikologi. Ya. Itu jadi. Feeling itu otaknya mengendalikan paru-paru, organ terkuat juga paru-paru. Jadi dia bisa tambah semangat, tambah sehat, tambah cerdas kalau dia mengelola paru-paru kegiatannya baik-baik. Apa itu ngomongnya baik-baik? Jadi kalau jenengan nanti konsultasi ke saya atau putranya feeling harus banyak bicara. Berarti nanti kalau putranya masih kelas 1 SD ya, dia feeling ya justru banyak belajar pidato ya, dikhususkan public speaking, pidato, syukur Anda ikutan Pildacil ya. Buatkan materi dari YouTube, suruh nirukan, terus nanti diikutkan. Mudah-mudahan nanti bisa berprestasi. Ya, karena memang bakat dia itu bicara. Ya. Orang ngomong baik-baik, ya, pidato, memimpin, mengarahkan orang, mengkonseling, memotivasi, itu kan kita ngomong kan paru-paru mengembang, mengempis ya, mengembang dan napas, mengempis keluar napas, itu menjadikan orang feeling jadi fresh. Ya. Saya misalnya sakit demam, asal masih bisa jalan, ada panggilan training saya terbelakang. Nanti pulang dari training bisa badannya segar. Ya, silakan itu nanti dibuktikan ya. Saya misalnya udah capek, ngantuk, ketemu orang minta saran, konsultasi, saya berikan semangat, ya akhirnya kembali fresh, kembali sehat ya. Cuma feeling itu punya karakter mudah sakit hati. Ya. Kalau sakit hati itu sembuhnya bertahun-tahun ya. Sakitnya tuh di sini ya. Itu lagunya orang feeling, mungkin dia orang feeling karena lagu, akhirnya lagunya seperti itu. Kemudian feeling itu mudah sakit hati kalau diambil positifnya, mudah merasakan perasaan orang lain, maka dia nanti pandai mengkonseling. Ya, pandai mengkonseling. Orang feeling itu juga pemalas sedunia. Kenapa? Dia sukanya ngobrol aja. Ya. Buka laptop malas, belajar malas, baca malas, ya apalagi kerja fisik yang lainnya ya, cuci piring, cuci motor dan lain-lain itu semuanya malas. Itu asli. Ya. Nanti silakan buktikan kalau penjenengan itu ada yang feeling, temannya thinking, sama-sama punya motor. Motornya jenengan jejerkan begini, insya Allah motornya lebih bersih yang tinggi. Feeling itu cuci sepeda motor ya kira-kira tiap tanggal 1 Suro ya. Jamas Musoko. Saya itu jadi ingat waktu saya masih nikahan awal, kemudian saya bisa beli mobil bekas, masih bagus. Sampai kata saya cuci, sampai 2 tahun kemudian udah rusak, tukar tambah yang lebih bagus lagi. Terus gitu sering. Ibu saya akhirnya komen, yang kamu itu kerja dapat gaji lumayan, kemudian bisa beli mobil cukup bagus, gak pernah kamu cuci, gak pernah terawat, hancur, jual, tukar dapat terus begitu. Ternyata setelah ketemu Steven, ya itulah feeling, itulah saya. Nah karena saya sudah menjadi trainer, sudah mentor seperti ini ya saya harus memperbaiki diri. Mental saya harus positif, harus mau bersih-bersih mobil, mau cuci, mau kerja fisik di rumah, yaitu sekarang saya lakukan. Setiap mau ngisi training dan saya bawa mobil bersih saya cuci. Kalau dulu ya
saja, kalau nanti sudah dicuci juga kotor lagi Pak ya, tidak bisa dicuci gitu. Kemudian feeling itu karena dia pemalas sedunia, Allah memudahkan dalam belajar. Dengan apa? Dengan telinga. Nanti buktikan putra putri dengan yang feeling, cara belajarnya dengan mendengar. Misalnya ngapalkan Quran, mendengarkan bacaan Quran itu ya dari YouTube misalnya, itu akan seperti apa? Ya, silakan dibuktikan. Murid-murid saya training yang di pondok, di sekolah itu membuktikan ya. Termasuk Ustadz Heru yang ketua Ustadz itu putranya nomor 1 kalau nggak salah pilih dipraktekkan dengan menggunakan telinga, alhamdulillah bisa menghafal Quran dengan lebih cepat. Jadi nanti pola asuh itu bisa kita arahkan, kemudian gaya belajar, terutama nanti menghafal Quran, kemudian jurusan kuliah juga bisa. Jurusan kuliah ketika putranya sudah kuliah nanti. Panjenengan kira-kira pernah mengamati enggak? Orang antara kuliah dan pekerjaannya seringnya enggak sama nih. Tetangga saya kuliah manajemen, ya akhirnya cuma memelihara kambing. Berarti kan nggak cocok ya. Ya kambing kan harusnya peternakan. Berarti apa? Antara bakat, jurusan sekolah dan profesinya nggak sama semua. Ya ini nanti saya ingin panjenengan semua yang sudah saya training tahu tipenya, nanti sebagai bekal jurusan kuliahnya juga sesuaikan dengan bakatnya itu. Ya, nanti secara bertahap akan saya berikan ilmunya. Feeling ya, feeling paling malas sedunia. Allah memudahkan belajar dengan apa? Dengan telinga. Nanti kalau pelajaran matematika ada diskusi, ya diskusi. Ya, misalnya jadi punya anak feeling ngajari matematika, ya diajari dengan lesan. Pertama mencongak dulu ya, 1 tambah 2 berapa, 2 tambah 3 berapa, terus itu dia kan merasa semangat dan mudah untuk memahami. Ya. Itu feeling. Yang terakhir insting. Otaknya mengendalikan jantung ya, ibu tadi. Otaknya mengendalikan jantung, organ terkuatnya jantung. Dia akan bahagia kalau jantungnya berdegup kencang. Ya. Berarti nanti hobinya kegiatan adrenalin bu. Anak insting masih kecil dia suka manjat-manjat. Saya pernah mendapati 2 kali ya anak insting itu ada pintu segini ini agak sedikit. Dia kayak Spiderman. Ya naik kusen ini pakai 2 tangan 2 kaki itu sampai atas. Itu naik terus tiap hari begitu. Atau naik meja gini loncat, naik sendirian loncat itu biasa. Pokoknya kalau jantungnya berdegup kencang, dia bahagia. Dan nanti insting itu akan menjadi serba bisa karena begini. Dia misalnya kasih pekerjaan baru, menantang, jantungnya berdegup kencang, dia semangat, akhirnya bisa. Tapi sekedar bisa, ya dia jadi nggak semangat lagi karena nggak menantang, jantungnya nggak berdegup kencang, pindah ke pekerjaan kedua. Jantung juga sama, ketika awal semangat, jantung berdegup kencang, setelah sekedar bisa, bosan pindah ke 3, ke 4 dan seterusnya, jadi serba bisa. Tapi biasanya serba nanggung. Kalau punya anak insting, biasanya belajar nggak fokus bu, putranya bisa fokus belum? Nggak bisa, ya? Harus diulang-ulang, harus didampingi deh. Ya, ibunya atau bapaknya mendampingi pergi, dia juga pergi. Ya. Dan ketika nanti sudah saya tepat, putra jenengan yang insting nanti sama sifatnya. Yang sensing sama sensing juga sama nanti. Ya. Maka itu nanti insya Allah akan kita buktikan dalam pendampingan. Saya wawancara dulu, saya dampingi sampai jenengan bisa, ustadz-ustadznya juga bisa. Kemudian kita juga punya banyak teman. Kenapa? Mendekati teman yang pertama katanya sejenis ya, laki-laki dan laki-laki. Wah ini teman saya keren, saya dekati, dia tertantang, jantungnya berdegup kencang, ya semangat setelah dekat, ya sudah tidak menantang, jantung tidak berdegup kencang, bosan, cari temannya kedua. Terus akhirnya insting itu temannya banyak. Betul bu, temannya banyak, putranya? Iya. Kalau nanti saya analisa kok putranya insting, waktunya sedikit, berarti bermasalah Pak. Bermasalah bu ya. Berarti dia ada trauma yang terjadi, menjadikan dia bermasalah. Itu insting, jadi otaknya mengendalikan jantung, organ terkuatnya jantung,
nanti penyakitnya sudah jantung. Jadi kalau sudah 30 tahun ke atas itu harus menghentikan kegiatan adrenalin, diganti ibadah dengan porsi yang tinggi. Istri itu paling suka ibadah, terutama iktikaf di masjid meskipun tidak bulan Ramadan. Ya, nanti kalau punya putra istri termasuk ibu misalnya, ya, bapaknya sering ke masjid, ya, nginap di masjid, anaknya diajak, nanti dia akan bisa fokus dan tuntas, ya, menggantikan uji adrenalin. Ya. Tapi kalau masih di bawah 30 tahun boleh ya, Senin sampai Jumat sekolah Bu, didampingi, usahakan tiap hari Sabtu atau Ahad sepekan sekali diajak kegiatan adrenalin ya. Mungkin jalan-jalan ke sawah, mungkin renang ya, mungkin jalan-jalan naik motor ya, agak ngebut misalnya. Itu termasuk kegiatan adrenalin. Itu menjadikan otaknya dia jadi fresh. Nah ini siapa yang mau praktek, saya analisa tipe putranya. Ini sifat-sifat yang menonjol ya. Sensing, banyak bergerak atau menghafal, agak cuek, suka diiming-imingi, suka dijadwal ketat, suka rapi, tapi pencemas, suka bermain, thinking pendiam, tinggi bicara, mandiri, komitmen, suka matematika, suka bertanya yang logis ya, serius, suka berpikir, intuitif, usil, pemarah, suka musik, suka memanjat, mudah terpengaruh, tidak takut orang, tapi takut topeng. Waktu itu sudah bicara, belajar sudah minggu. Silakan Bapak Ibu, tunjuk jari. Kalau ingin menganalisa putranya, nanti saya ajari caranya. Tinggal penjenengan menyebutkan sifat-sifat dasarnya, sifat-sifat kesehariannya. Nanti saya analisa ini. Monggo silakan. Kita langsung praktek. Silakan tunjuk jari. Putranya saya analisa tipenya, nanti pola asuhnya saya berikan. Silakan dipraktekkan. Bapak monggo. Ya, monggo. Ya. Suka mengganggu ya. Suka mengganggu, pemarah. Berlebihan. Dia cerdas ya. Berarti kalau dia suka mengganggu itu boleh dikata suka usil. Usil. Berlebihan ya. Terus saya lagi. Tidak mau. Kalau tadi itu kan usil, berarti ini nggih. Didemi nggak mau berarti gengsi. Ya. Bisa. Kalau bisa itu, Bun, itu karena IQ-nya tinggi. Jadi tes TV itu setara dengan sistem operasi HP jenengan. Apa itu sistem operasi? Bukan. Android. Android itu kan cara pengoperasian HP ya. Kalau selain iPhone pakainya Android. Kalau iPhone pakainya iOS itu ya, iOS itu caranya operasinya beda. Nah, Steven itu adalah cara kerja otak, yang itu adalah sistem operasi otak, Androidnya otak. Cara pola asuhnya, cara belajarnya, penjurusan kuliah itu cara kerja otak. Kalau cerdas bisa itu karena IQ-nya tinggi. IQ itu setara apa? HP kita apa tadi? RAM ya. RAM semakin tinggi, download cepat ya. Kalau 1 GB download cepat apa lambat? RAM-nya lambat deh. Download langsung tinggal ngopi, tinggal nyenek malah hang ya. Banting aja beli yang 8 GB ya. Itu ya. Jadi ada 2 faktor, 1 IQ, 1 bakat. Bakat itu tuh untuk pola asuh, sedangkan IQ itu untuk kecepatan berpikir, kecepatan menghafal, kecepatan menghitung. Apapun tipenya, kalau IQ-nya sangat tinggi, sangat cerdas, di atas 120 ya, kalau diangkakan,
itu dia menghitung cepat, menghafal cepat. Tapi kalau tidak suka sama orang tuanya karena pola asuh salah, tidak suka dengan gurunya karena pola asuh tidak tepat, dia nanti mogok belajar, IQ-nya nggak pakai. Ya, beberapa yang saya konseling itu bahkan ya sampai kuliah hampir gak lulus, padahal dia jenius, hampir jenius, sampai ada yang gila juga ada, karena diantaranya adalah pola asuh yang salah itu menyebabkan dia depresi, nggak nyaman dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan ustadznya, akhirnya dia sampai ada yang gila. Itu dia. Lanjut. Ya. Suka cerita? Ya, suka cerita nih. Sudah 3 ini. Kalau berpakaian biasanya harus milih yang bagus, yang cuek aja. Cuek, ya. Dulu. Anaknya pede bu? Pede ya, masuk ya. Kalau ada tamu cari perhatian, siapa? Iya, masuk. Kalau marah nggak terkendali deh, ngawur ya. Iya, suka menantang. Suka coret-coret gambar apa gitu. Apa otak-atik melipat buat hiasan apa, pokoknya dia suka arahnya ke sini. Kelihatan ya? Belum tahu ya. Termasuk keras kepala nanya? Iya. Tidak mau ditekan ya? Iya. Insya Allah itu penting. Jadi tadi yang belum cocok cuma seni karena jenengan belum memperhatikan, sama perfect. Lupa nggak naruh barang-barang kecil? Enggak, oh berarti karena itu cerdas. Kalau yang akinya biasa dia lupa. Ya, itu berarti IQ-nya tinggi. Ya. Pola asuhnya sering kasih kalimat inspiratif, mengandung tantangan masa depan dan hikmah tadi. Kalau jenengan kesulitan, ya cari di YouTube lah, banyak dia. Pokoknya kalau dikasih cerita panjang, dia senang. Kemudian kalau diperintah to the point, bisa nggak mau? Mau nggak? Ayo mas belajar, ayo begini. Seringnya mau, sering nggak mau. Adanya. Coba nanti dipraktekkan, ya. Kasih cerita panjang dulu, baru disuruh belajar. Misalnya baru disuruh belajar. Atau coba diperhatikan kalau dia memang suka coret-coret, suka seni ya, misalnya juga merakit Lego dan apa-apa dan sebagainya itu bermain itu dulu 5 menit baru belajar. Nanti belajar 10 menit, jenuh, main Lego lagi atau coret-coret. Itu sering antara belajar dengan pencalonan bakat seni. Ya, monggo nanti praktekkan. Kalau masih ada kendala, nanti saya kasih nomor WA saya. Monggo yang lain, ilmu ini untuk praktek, tidak pakai lama, langsung kita tebak rasa tipenya. Monggo silakan ceritakan sifat-sifat putra atau putrinya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra saya itu kelas 4 ini. Mana ini ya? Nggih. Nah, anaknya itu suka matematika. Ya. Terus kan ini saya masukkan di les matematika gitu. Ya. Semacam sekolah gitu. Terus akhir-akhir ini tuh kayak sudah bosen gitu loh, Pak. Masuknya semua, tapi ya tetap suka berhitung itu masih suka. Terus anaknya itu jarang marah, cuman sekali marah itu over gitu, kayak suka membanding-banding barang gitu. Iya. Terus ya, mandiri juga. Mandiri. Iya. Apa ya? Terus suka itu menggambar gitu juga suka. Menggambar suka. Cuman gambarnya itu kayak abstrak gitu loh, Pak. Abstrak ya? Iya. Yeah. Terus suka bertanya juga. Pertanyaan adanya pakai kata mengapa, apa, mengejar terus apa enggak? Iya, mengejar terus. Kalau bertanya, kalau belum
gimana ya? Kalau belum keinginannya yang dia inginkan belum tercapai itu pasti bertanya terus gitu Pak. Bertanya terus ya? Ya, terus kalau umpamanya saya tidak bisa menjawab, itu anaknya cari sendiri di Google, gitu. Kadang cari di YouTube, gitu. Biasanya. Terus kalau hafalannya itu biasanya, kalau saya biasanya bisanya itu saya dampingi Pak. Terus waktunya itu habis subuh gitu. Bisa terus buat gitu cepat menghafalnya. Cuma nanti kalau untuk habis maghrib atau apa itu diulang itu nggak masuk gitu sebenarnya. Ya masuk-masuk Ya, ya. gitu. Pagi ya bagus ya. Oke, ya, mungkin itu aja Pak. Iya. Ditekan bisa nggak Bu? Ditekan, ditarget. Ya, saya target Ustaz. Mau? Tapi itu nggak mau. Tapi itu gimana ya? Soalnya saya kan juga repot. Jadi waktu saya ngasih tambahan hafalannya tuh kurang konsentrasi gitu. Sayangnya. Oh iya iya. Iya, iya. Nah kalau dia misalnya ditekan, diminta mandiri setelah bangun pagi, sholat subuh, mempersiapkan perlengkapan sendiri itu mau nggak? Ya, setiap hari mempersiapkan bukunya sendiri. Sendiri ya? Iya. Kalau mempersiapkan bukunya itu malam habis belajar itu mempersiapkan buku sendiri, terus tinggal saya lihat bukunya apa yang belum. Tapi biasanya bisa. Putranya cenderung sedikit bicara, tidak banyak bicara, Oke, kalau banyak bicara. Suka manjat-manjat apa? Suka. Oke. Suka bola, mainan jauh dari rumah sampai ke pelosok-pelosok itu suka nggak? Berpetualang gitu. Iya. Iya. Suka nggak? Iya. Dia suka ngasih makanan atau uang ke temannya nggak? Kalau berbagi Suka? Iya, iya. Berbagi suka. Suka bermain air? suka banget. Suka banget ya. Temannya banyak? Insya Allah banyak. Dia kalau marah mudah reda? Kelihatan itu kayak pendendam gitu loh, Tat. Mamanya tuh marah ya, marah banget gitu. Terus kan saya bilang, jangan marah, Kak gitu. Terus anaknya tuh kayak kalau belum sama adiknya atau sama badan itu amarahnya tuh Belum turun? Ya. Iya, iya. Golongan darahnya tahu bukannya? Belum tahu, nanti aja. Kalau belajar sendiri bisa fokus enggak? Kayak saat ini Bisa. Ya. Ya. Dia mudah terpengaruh temannya enggak? Atau mempengaruhi? Kalau misalnya pengaruh Enggak ya, dia soalnya dari TK itu kan sebelum masuk di SDIT kan saya kasih pilihan sekolah yang lainnya, saya ajak ke FI itu tak suruh milih sekolah di mana gitu, nggak Iya. usah malu sama temennya, anaknya terus milih di sini gitu. bisa ya, bisa menentukan pilihan ya. Ya. Insya Allah TK Bu. TK berarti nanti memang bakalnya matematika itu kasih kalimat yang logis. Berarti kalau dia tanya ngejar terus mengapa begini itu berarti penjenengan belum menjawab yang masuk akal. Misalnya ya, ajak jalan-jalan terus tiba-tiba ada mobil pemadam kebakaran lewat. Bu, itu mobil apa? Pemadam kebakaran. Cara kerja gimana? Nah itu jenengan harus jawab sesuai dengan logika yang ada di mobil itu. Misalnya dia tanya, itu kok bisa nyemprotkan air? Airnya dari mana? Oh itu ngambil dari anu Kak. Kalau di tengah kota ada yang pipa besar merah itu namanya hidran, itu dari pam. Kalau nggak ada itu dia ke sawah, ke sungai gitu. Nanti kalau sudah nyerot, disemprotkannya kebakaran, habis gimana? Ya balik lagi. Medianya pakai apa? Nah jadi kan harus tahu itu, pakai pompa, nyebutnya juga pakai pompa. Ketika anak tengking dijelaskan orang tuanya yang tidak masuk akal, dia biasanya nggak mau terima, meskipun masih kecil. Kalau terlalu sering begitu Bu, nanti biasanya putranya nggak mau belajar. Karena dalam otak bawah sadarnya kan dia akan ngomong gini, ibu bapak aja bodoh, saya suruh pintar itu. Maka ketika punya anak tengking kita harus cerdas.
Biar kerja siapa? Sering buka YouTube, buka Google untuk ilmu pengetahuan, ya. Cara kerja mesin pompa, cara kerja mesin pemadam kebakaran dan lain-lain itu harus kita bacakan ke dia dengan logika yang benar. Meskipun dia 100% belum paham itu pompa dan lain-lain, tapi ketika itu kita sampaikan dengan sesuai dengan logika yang ada di situ, insya Allah dia bisa menerima. Betul ya? Pola asuhnya berarti kalimatnya pakai masuk akal, Bu. Sebab akibat itu terus saja. Ya, misalnya dia pas menghafalkan Quran habis maghrib karena kecapean main misalnya ya. Mas, ini karena kamu kecapean, otakmu jadi lemah, nggak bisa menghafalkan. Kalau pagi kan kamu bisa kuat, kenapa? Kan habis tidur. Maka kamu siang harus sempatkan tidur sejenak, dan habis itu sore main dulu, tapi jangan terlalu capek. Biar nanti habis maghrib bisa menghafal Quran. Nah, kalimat seperti itu putra jenengan insya Allah bisa langsung menerima. Ya, silakan nanti dibuktikan. Monggo yang lain, Bapak, Ibu. Monggo. Ibu, depan. Mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya itu punya anak yang tahun ini insya Allah masuk SD. Dia itu sedikit usil sama adiknya. Usil. Tapi kalau masalah pelajaran, insya Allah dia itu sebelum masuk TK sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Terus kalau masalah hafalan dia itu kayaknya lebih ke mendengar. Tapi kalau menulis seperti itu dia lebih ke melihat. Jadi sekali melihat dia langsung bisa gitu. Jadi kalau misalnya hafalan dia dengar apa gitu cepat. Terus kalau masalah belajar itu dia nggak bisa fokus. Jadi kayak apa ya? Dia tangannya gerak atau apa harus ada yang dia mainin gitu. Jadi nggak bisa benar-benar fokus. Terus misal saya ajarin ngaji itu dia suka merosting huruf dari tulisan itu. Misalnya hurufnya itu seharusnya nggak sebaca panjang, tapi kok penulisannya itu sedikit lebar, misal huruf K sedikit dilebarkan gitu di hurufnya. Dia tanya gitu, nah ini kan tulisannya lebar, kenapa nggak dibaca panjang kayak gitu. Ya, seperti itu kan. Terus anaknya mudah lupa gitu. Jadi kayak punya apa dia itu cuek. Jadi misalnya punya mainan kalau bukan yang dia sukain itu kadang habis main ya udah gitu dia lupa. Seperti misalnya dikasih uang ya itu ya dia lupa, nggak disimpan atau apa gitu dan nggak ditanyakan lagi. Terus mainnya itu dia sukanya lebih suka main pasir kayak gitu. Main pasir? Iya. Buat apa Bu? Buat kayak bangunan atau apa gitu? Main mobilan. Jadi dia suka itu cuma satu mainan gitu. Jadi misalnya dia sukanya mobil balap ya udah itu aja yang dia mainkan terus setiap hari. Itu di pasir apa di mana selalu dibawa kemana-mana gitu. Suka coret-coret ya? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Iya. Tapi pakai telinga ya? Iya. Suka banyak bicara? Tergantung lawan bicaranya. Kalau bicara apakah terkesan lebih dewasa dari usianya? Ya bisa menimpalin aja gitu kan maksudnya. Gimana? Bisa kalau diajak bicara itu ya menyesuaikan yang diajak. Nanti kalau misalnya orang dewasa gitu dia ya bisa menjawab pertanyaan orang dewasa. Kalau sama anak-anak ya seperti anak-anak biasa gitu kan. Jadi bisa mengimbangi lawan bicaranya gitu. Laki-laki perempuan nih? Laki-laki. Udah sakit hati? Enggak juga sih. Kalau ya soalnya kalau misalnya adiknya nangis terlalu lama itu dia juga ikut seperti sedih gitu. Ya itu termasuk mudah terharu. Mudah terharu dan sakit hati kan sama. Iya. Kalau misalnya jenengan marah itu baper nggak? Baper ya. Kemudian kalau menyusun kalimat menurut jenengan bisa bagus. Urut bagus itu. Kalau menyusun kalimat belum terlalu bisa kayaknya. Maksudnya menyusun kalimat
Ya misalnya dia ngomong ke orang itu bisa bagus, urut itu. Insya Allah ya karena usianya masih ya seusia dia, saya rasa insya Allah sudah bagus. Sudah bagus ya, usia dia ya. Dia suka diskusi nggak? Bertanya tentang sesuatu apa, diskusi? Suka nih. Kalau tebakan Alisa sementara itu feeling. Ya feeling itu nanti pakai pendengaran tadi, menghafalnya. Dia sudah bisa baca kan? Kalau baca Quran sudah bisa juga? Ini baru ikro. Baru ikro ya. Ketika menghafalkan kalimat yang tulisan Latin biasa itu antara mendengarkan sama membaca sendiri suka mana dia? Dia suka membaca. Suka membaca? Ya. Kalau menghafalkan sendiri pelajaran apapun, suaranya keras apa enggak? Enggak. Diam ya. Coba saya deteksi yang lainnya. Dia kalau makan milih-milih apa enggak? Makan enggak? Semua doyan ya? Semua doyan. Iya. Itu ciri-ciri feeling. Untuk sementara analisa saya feeling. Berarti dia polasunya dengan kalimat yang lembut. Pokoknya nasihat apapun kalimatnya lemah lembut dia bisa terima biasanya. Lemah lembut, apapun kalimatnya panjang bisa pendek, ya. Disuruh dengan kalimat pendek juga bisa. Agak ditekan asal mengarahkannya lemah lembut dia mau ikuti. Ya. Silakan nanti praktekkan dulu, kalau ada kendala nanti bisa seperti saya. Satu lagi karena waktu saya cuma 1 jam ya, tadi 8:30 sudah 8:10 kurang 5. Satu lagi monggo. Saya kan kebetulan ada 2. Si yang laki-laki itu termasuk yang insting yang kemarin. Terus kalau yang cewek itu dia itu kalau bersosialisasi sama temen-temennya itu kayak nggak kayak milih-milih gitu loh, nggak mudah. Misal kayak dia sudah sakit hati sama orang, dia itu biasanya tuh lebih menjauh. Tapi kalau di rumah itu misal apapun di sekolah yang dia lakukan atau aktivitas apapun dia itu selalu bercerita. Cuma kalau misal kayak apa ya, gampang marah anaknya. Tapi kalau untuk pelajaran dia sudah bisa mandiri. Dengan membaca pun gitu, maksudnya dia sudah mudah hafal. Kayak menghafal pun dia mudah. Cuma kelemahannya tuh di menghitung, matematika. Menghitung. Iya. Saya perdalam deh. Berarti tadi ya anaknya usul enggak, Bu? Tidak. Suka cerita kalau habis sekolah ya? Iya. Suka cerita. Kalau belikan pakaian harus yang bagus, yang keren itu. Harus matching biasanya. Harus matching ya? Iya. Itu perfect, sempurna. Anaknya pede? Pede ya. Ada tamu caper? Tidak, belum. Kalau marah seringnya nggak terkendali, lempar-lempar di pintu gitu? tidak. Cuma kalau misalnya marah dia menyendiri. Oh, menyendiri. Bisa juga, itu arahnya ke intuiting. Suka coret-coret? Tidak. Atau mainan apa gitu yang unsurnya seni, melipat atau apa ya, Lego kayak gitu? Kayak apa ya? Kayak puisi gitu. Apa? Kayak puisi gitu. Puisi, suka? Gunting-gunting kertas gitu. Oh gitu ya. Ya itu sama, itu adalah seni. Kalau punya kemauan harus terpenuhi, keras kepala. Iya. Oke. Pelupa tadi ya? Iya. Kalau diajari biasanya dia nggak mau, gengsian. Tidak. Mau? Cuma misalnya kalau pelajaran ada nggak bisa dia bertanya. Ya? Iya. Kalau misalnya kayak pelajaran menghafal itu diarahkan, maksudnya ini nanti ini gitu dia lakukan gitu.
Gitu ya. Mau ditekan enggak? Ditargetkan enggak? Tidak mau nih. Bagian dari kritik, coba saya insting. Suka manjat-manjat enggak? Enggak. Suka mainan jauh dari rumah, bola? Enggak. Insya Allah itu kritik. Insya Allah itu kritik ya. Nanti silakan dipraktekkan, berarti ketika dia cerita, jadi kan boleh juga cerita. Syukur cerita yang inspiratif ya. Itu nanti membuat dia semangat. Misalnya inspiratif itu silakan jenengan nanti googling di internet Henry Satriago. Itu dia itu lumpuh, bisa SMA. Dia sudah putus asa, kemudian bapaknya bilang begini, Henry, kalau kamu hanya merenungi nasib, kamu gak akan berubah. Kalau ingin berubah hidupmu, ya kamu harus bangkit, harus belajar, harus kuliah. Dia akhirnya tersadar, bangkit, kuliah, sampai S3 bisa di ITB. Dia sempat jadi direktur utama General Electric. General Electric itu perusahaan besar dari Amerika yang salah satu produksinya itu membuat lokomotif ya, kepalanya kereta api itu ya, lokomotif. Dalam kondisi lumpuh Pak. Jadi dia sempat ngisi training, sempat mengendalikan abuahnya itu di kursi roda. Dan itu salah satu kisah inspiratif. Yang lumpuh saja bisa berprestasi, ya kamu nak, kamu yang sehat semuanya, alhamdulillah harusnya lebih bisa berprestasi. Nah, kalimat-kalimat seperti itu sangat disukai anak untuk itu. Itu je, sudah habis waktunya. Ini nomor WA saya, silakan dicatat atau difoto. Nanti kalau ada kendala konsultasi silakan WA saya. Ini ya, nomor HP WA sama. Demikian materi dari saya. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari pribadi kami yang masih banyak kekurangan, ada salah kata, kesalahan lidah yang hati-hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakumullah khairan katsiran atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, lain-lain pada saudara Sumarni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Sofyan Abdillah, yang kami hormati pengurus Yayasan Islam Ar-Rahmah Yasiroh cabang Madiun, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah RA Al-Amanah 12 dan SDIT Ar-Rahmah Kenongomulyo. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Wali Murid RA Al-Amanah 1, 2 dan SDIT Ar-Rahmah Kenongomulyo yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita dipertemukan oleh Allah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami aturkan, mari kita bersama-sama ya mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak narasumber serta Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tak lupa kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan Bapak Ibu Wali Murid RA maupun SDIT yang mana telah mengabulkan daripada undangan kami, dan ini adalah salah satu wujud daripada syukur panjenengan dan juga sebagai tanggung jawab panjenengan juga terhadap putra-putrinya. Maka dari itu mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami di dalam menyambut panjenengan semua. Semoga yang tadi alhamdulillah telah disampaikan ya oleh beliau Ustadz Sofyan Abdillah STMT itu adalah sebagai sarana atau alat kita sebagai orang tua di dalam menghantarkan mendampingi putra-putri kita tentunya agar menjadi anak yang bagaimana Bapak Ibu? Agar menjadi anak yang solihah, agar menjadi anak yang cerdas, yang berakhlak mulia, dan endingnya tentu menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Mungkin apa betul? Maka dari itu Bapak Ibu ya, alhamdulillah tadi walaupun waktunya sedikit sekali mudah-mudahan kita nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah beliau tadi sudah menyampaikan setiap bulannya nanti akan hadir bersama-sama kita. Maka dari itu ya, karena pendidikan pada zaman sekarang itu beda sekali dengan bagaimana kita mendidik ya, bagaimana kita dididik dulu oleh orang tua kita. Beda apa mboten Bu? Beda. Lebih-lebih anak sekarang itu cerdas, hebat ya, luar biasa pokoknya. Makanya kita sebagai orang tua harus terus untuk apa Bu? Pak, harus terus mencari ilmu, terus, karena tolabul ilmi itu sampai kapan? Sampai nyawa kita dicabut. Makanya kewajiban kita sebagai orang tua lebih-lebih di sini harus terus mengupgrade ilmu terkait dengan ilmu mendidik anak-anak kita ya. Maka dari itu harapan kami ke depannya begitu ada undangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Yasan tadi ya, karena ini ilmu yang penting, yang luar biasa, yang kita pakai ya, mensinkronkan daripada panjenengan yang di rumah ya mendidik putranya bagaimana, dan kami yang di lembaga ya itu nanti biar sama-sama sejalan, kan begitu ya. Nanti akan lebih jelas ya waktu kita yang SD nanti bersama SD ya, seperti itu ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kami sampaikan ya, pada hari ini wali murid dari SDIT yang hadir ini tercatat laporan dari terima tamu 21 orang. Padahal jumlah total ada 66 orang. Berarti
ada 50% tidak ini? Tidak ada, ya. Padahal Bapak Ibu kami sampaikan pendidikan anak itu adalah kerjasama di antara kami, ya, wali murid dan guru-guru atau lembaga, okay? Maka dari itu kira-kira kami yang di sekolah ini dengan panjenengan yang di rumah itu yang menjadi tugas utama itu kami atau panjenengan? Kami, dalam arti panjenengan sedaya. Makanya mari ini mumpung kita masih awali di tahun ajaran baru, kedepannya mari kita bersama-sama, okay, bertanggung jawab di sini atas pendidikan putra putri kita. Ya. Sekali lagi, kalau menghadiri undangan itu apa Bu, Pak, hukumnya? Wajib, ya, lebih-lebih ini untuk anak kita. Begitu nggak? Yang dari RA Amanah 1 ini yang hadir 47 dari 86, berarti sudah melebihi dari 50%. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk wali RA Amanah 1. Yang untuk RA Amanah 2 jumlah total 14, yang hadir berapa ini? Yang hadir 8. Oke, alhamdulillah berarti sudah di atas 50% juga, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di sini kami akan menyampaikan sedikit, ya, terkait ini ada titipan dari yayasan, ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya SDIT Aroma, ya, saat ini dalam kondisi pembangunan, ya, pembangunan untuk membangun ruang kelas baru, ya. Yang kudarullah untuk tahun ajaran baru yang nanti insya Allah besok Senin itu kita sudah mulai, ini juga belum terselesaikan, ya. Namun insya Allah nanti untuk tempat-tempat kelas tetap sudah kami sediakan, begitu nggih? Untuk itu Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ini nanti, ya, tapi baru sedikit, ya, untuk terkait dengan infak sedekah. Amplop di sini di dalamnya yaitu tentang Yayasan Islam Ar-Rahmah ini alhamdulillah memberi kesempatan kepada kita semua, ya. Jadi ini kesempatan yang baik, ya, karena apa? Ini peluang untuk menyalurkan, menginfakkan harta kita, ya, harta benda, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, nanti agar menjadi satu amal jariah. Jadi peluang beramal jariah saat ini di SDIT Ar-Rahmah Kenongo Mulyo, okay, masih membuka lebar-lebar. Maka dari itu kami mohon, ya, monggo nanti dari wali RA atau wali SDIT yang amanah 1 maupun 2, ya, bahkan boleh Bapak Ibu sekalian, ya, nanti amplop ini, ya, bisa diberikan kepada saudaranya mungkin, ya, atau tetangganya atau para agnia yang panjenengan kenal, gitu nggih. Ini loh, jadi woro-woro, ya, woro-woro ada luar biasa kesempatan, ya, atau perdagangan yang pasti labanya banyak, ya kan? Kan ini ibaratnya kayak kita jual beli, ya, tapi jual beli yang labanya nanti diberikan untuk selama-lamanya, walaupun kita sudah meninggal nanti akan tetap terus mengalir, nggih Bu nggih.
ya. Ya sekilas saja. Namun mohon maaf untuk amplop ini sementara ini baru sedikit ya. Nanti insya Allah yang RA mungkin waktu ada parenting lagi atau mungkin langsung bisa dititipkan ke putra putrinya, ngaten nggih? Yang SD juga seperti itu. Jadi ini hanya baru contohnya saja. Ngaten Bapak Ibu, insya Allah bersedia Bapak Ibu untuk menginfakkan dari sebagian harta benda kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dan juga kalau panjenengan nanti menginginkan ya, ini Bapak Ibu, ini ada kaleng ya untuk bersedekah pagi. Untuk bersedekah pagi. Maksudnya bagaimana? Kaleng ini juga memberikan peluang panjenengan ya. Karena apa? Insya Allah dalam hadis Rasulullah itu di pagi hari itu kita semua masing-masing kita itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Ngapain Bu? Apa mau nyabut nyawa? Ya, tidak. Ya. 2 malaikat itu di pagi hari ya, akan mendatangi kita semua. 1 malaikat ya mengawasi kita. Loh, siapa toh ini yang mau bersedekah di pagi itu? Barang siapa yang bersedekah di pagi itu, maka akan mendapatkan pahala dari Allah ya, dan akan diluaskan rezekinya. Yang 1 malaikat ya berkata ya, atau mendoakan orang yang pagi itu ya, yang tidak mau bersedekah, maka akan ditahan rezekinya. Insya Allah seperti itu ya Tat ya. Nah, maka dari itu dari Yayasan Islam Aroma juga mewadahi panjenengan nanti yang berkehendak ya akan dibagikan kaleng sedekah pagi. Bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu sekalian, namanya kita berinfak, berinfak itu nggak harus banyak. Tapi kalau kita menginginkan agar didoakan terus setiap pagi ya, setiap pagi berinfak, walaupun jumlahnya itu sedikit, katakanlah mungkin 1.000 atau 500 nggak apa-apa. Yang penting itu bagaimana supaya kita mendapatkan doanya malaikat. Panjenengan umpamanya gini, wah aku pengen berinfak kok susah ya. Setiap hari kadang-kadang tuh lupa. Terus berinfak sebulan sekali umpamanya, langsung 100 juta umpamanya. Terus kan jumlahnya lebih besar, gitu. Tapi walaupun nilainya 100 juta, berinfaknya sekali, berarti apa Bu? Mendapat doanya hanya sekali. Tapi kalau setiap hari mungkin 1.000 atau 5.000 atau 500 ya, itu setiap hari kan dapat doanya malah malaikat. Itu loh, Masya Allah, luar biasanya. Kalau kita itu istiqomah ya, intinya kan setiap pagi. Loh, nanti kalau sudah penuh ya, umpamanya, atau mungkin nanti ya dari pihak yayasan, pihak Lazis akan mengambil ke rumah-rumah panjenengan itu sebulan sekali. Nah, kalau mungkin ada yang berkeberatan kok didatangi ke rumah nanti nggak enak, pas nggak ada, bisa Bapak Ibu nanti dibawa ke sekolah saja, nanti dititipkan ke ustazah kelasnya. Ngaten nggih?
Insya Allah ya. Bapak Ibu yang sudah dirahmati oleh Allah, insya Allah cukup untuk penyampaian kami. Ini nanti begini, setelah acara ini nanti ditutup, okay? Acara yang ditutup nanti untuk wali SDIT langsung menuju ke musola SDIT. Ya, wali murid SDIT langsung menuju ke musola SDIT. Ya, karena nanti ada pemaparan program dan sebagainya. Untuk wali RA Al-Amanah 2 nanti menuju ruang samping kantor, ya, ruang A3 untuk wawancara dengan beliau Ustaz Sofyan. Ngaten nggih? Terus untuk wali RA Al-Amanah 1 sementara tetap di sini, ya, karena nanti ada pemaparan program juga, nggih. Insya Allah paham nggih Bapak Ibu? Nah, setelah nanti mungkin waktunya habis yang wawancara dari RA Amanah 2 itu sekitar ada 14 orang Ustaz, tapi ini tadi hadir 8 ya. Dan nanti setelah selesai langsung akan dilanjut dari wali SDIT kelas 4 yang kemarin belum wawancara. Hari ini hadir ada 4 orang yang belum ikut wawancara. Wali SDIT hadir nggih? Oke. Yang kelas 4 nggih? Kelas 4. Nggih. Oh nggih, kelas 4 nggih. Yang naik kelas 4 Bunda nggih, yang naik kelas 4. Jadi sekarang sudah kelas 4. Insya Allah mengatakan ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara kita lalui bersama, alhamdulillah berjalan dengan baik. Selanjutnya acara yang terakhir, acara yang ke-6 yakni penutup. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini silakan ke tempat masing-masing. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.